perawatan. Perawatan yaitu kegiatan membersihkan atau merawat secara berkala yang harus dan wajib dilakukan oleh pengguna peralatan. Apa itu perangkat listrik? Perangkat listrik adalah alat yang untuk mengoperasikannya membutuhkan energi listrik. Saya akan menjelaskan tentang definisi perawatan menurut para ahli. Menurut Jono, perawatan merupakan suatu metode untuk menjaga serta memelihara mesin agar tidak mengalami gangguan dan kerusakan dengan cara melakukan perawatan yang dilaksanakan secara rutin. Menurut Widya Putri, perawatan merupakan suatu fungsi utama dalam suatu perusahaan yang dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan merawat fasilitas sehingga peralatan berada dalam kondisi yang siap pakai sesuai kebutuhan. Selanjutnya, menurut Setiawan Fajar, perawatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan pada suatu industri untuk mempertahankan atau menambah daya dukung mesin selama proses produksi berlangsung. Yang terakhir, yaitu menurut Arsyid dan Sultan, perawatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan dan memperlancar jalannya proses produksi yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan dari perawatan perangkat listrik yang pertama untuk memperpanjang usia pakai peralatan, yang kedua untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap peralatan dan hal-hal yang tidak diinginkan saat menggunakan peralatan, contohnya dapat menyebabkan kebakaran, yang ketiga untuk menjamin keselamatan pekerjanya, yang keempat untuk menjamin kegunaan yang memuaskan, yang terakhir untuk menjamin kesiapan pakai peralatan. Saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah umum dalam perawatan. Yang pertama adalah availability, di mana perangkat atau fasilitas elektronik tersebut dalam keadaan siap dipakai. Ini adalah salah satu contoh perangkat elektronik atau fasilitas elektronik dalam keadaan siap dipakai, yaitu baterainya 100% dan kondisinya baik, masih baik. Yang kedua adalah downtime, yaitu di mana perangkat lunak atau fasilitas elektronik dalam keadaan tidak dipakai. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Yang ketiga adalah cek, yaitu menguji atau membandingkan terhadap standar yang telah ditetapkan atau yang dituju. Kita bisa mengeceknya apabila di laptop itu ada di bagian PC, properti. Nah, ini dia. Jadi spesifikasi dari laptop ini seperti ini dan sesuai dengan yang dituju. Kemudian yang keempat adalah facility register, yaitu alat pencatat data atau fasilitas biasa disebut sebagai inventarisasi fasilitas atau peralatan. Yang kelima adalah overhaul, yaitu pemeriksaan suatu fasilitas atau peralatan untuk mencapai suatu standar yang telah ditentukan. Contoh dari overhaul adalah mengecek bagian dari salah satu. Istilah selanjutnya yaitu user, yang berarti pengguna barang atau peralatan. Lalu ada istilah owner, yang berarti pemilik barang atau peralatan. Lalu ada istilah vendor, yang berarti perusahaan atau seseorang yang menjual barang-barang dan peralatan. Lalu ada istilah trip, yaitu barang elektronik mati dengan sendirinya atau mati secara mendadak. Lalu ada istilah shut-in, barang elektronik mati secara disengaja atau dimatikan dengan sendirinya. Lalu ada istilah shutdown, barang elektronik mati baik dimatikan secara manual, sengaja ataupun tidak disengaja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis perawatan perangkat listrik. Jenis-jenis perawatan perangkat listrik dibedakan jadi dua. Yang pertama ada planned maintenance atau perawatan terencana, yaitu kegiatan perawatan yang didasarkan atas perencanaan terlebih dahulu. Planned maintenance terdiri dari yang pertama ada preventive maintenance atau perawatan pencegahan, yaitu pemeliharaan yang dilaksanakan dalam periode waktu tetap yang bertujuan agar produk sesuai dengan rencana, baik secara mutu, biaya, maupun ketepatan waktu. Yang dimaksud dengan predictive maintenance ini adalah melakukan perawatan secara prediktif. Perawatan prediktif ini dapat kita lakukan dengan cara memonitoring keadaan mesin agar diketahui kendala dari mesin dan untuk keselamatan kerja. Jenis perawatan yang kedua yaitu unplanned maintenance atau perawatan tidak terencana.
Unplanned maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan karena adanya indikasi atau petunjuk bahwa adanya tahap kegiatan proses produksi yang tiba-tiba memberikan hasil yang tidak layak. Dalam hal ini perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan atas mesin secara tidak berencana. Unplanned maintenance terdiri dari yang pertama itu emergency maintenance atau perawatan darurat. Emergency maintenance adalah kegiatan perawatan mesin yang memerlukan penanggulangan yang bersifat darurat agar tidak menimbulkan akibat yang lebih parah. Selanjutnya, breakdown maintenance untuk perawatan kerusakan. Pemulihan ini bersifat memperbaiki kegagalan atau kerusakan sistem dalam kondisi darurat. Terakhir, corrective maintenance atau perawatan penangkal. Pemulihan ini dilakukan biasanya karena barang atau produk tidak sesuai dengan rencana baik mutu, biaya maupun kecepatan waktu pembuatan. Yang pertama ada saklar. Yang kedua dan yang ketiga ada steker dan stop kontak. Nah, ini contoh penggunaan yang salah ya. Jangan menggunakan bertumpuk. Satu steker, satu stop kontak. Yang keempat, lampu. Yang kelima ada televisi dan telepon soket. Yang keenam ada pengaman listrik. Kemudian di rumah kita menggunakan LCD atau multi circuit breaker dan listrik. Kemudian yang ketujuh ada balap lampu. Dan masih ada perangkat-perangkat elektronik lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kabel listrik. Karbohidrat cepat juga, lalu pelindung termal perlu dirawat, dan ada juga pengaman lebur yang biasanya disebut dengan sekring di rumah yang berbeda. Lalu selanjutnya ada pelindung instalasi listrik dan api. Pengaplikasian selanjutnya adalah perawatan yang dilakukan sehari-hari. Maksudnya adalah perawatan yang dilakukan sebelum dan saat dioperasikannya alat tersebut. Perawatan ini dilakukan dengan cara memeriksa alat tersebut apakah terjadi kerusakan atau tidak. Jika sudah terjadi kerusakan, maka sebaiknya diganti dan dibersihkan setelah alat tersebut digunakan. Memeriksa dan mengamati alat ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, melihat apakah alat tersebut sudah rusak seperti ini, sudah berkorosi, maka sebaiknya diganti dengan yang baru. Yang kedua adalah mendengar apakah terjadi suara kecacatan dari alat listrik tersebut. Yang ketiga adalah merasakan apakah saat digunakan alat tersebut menyebabkan suhu yang tinggi atau tidak, untuk memastikan apakah terjadi kecacatan pada alat tersebut. Berikut cara-cara untuk merawat alat elektronik Anda agar tidak cepat rusak. Yang pertama itu kita bisa melapisinya dengan sebuah anti karat. Kemudian setiap selesai menggunakan alat tersebut, usahakan kita membersihkan alat tersebut agar lebih awet. Selanjutnya ada pelumasan. Peralatan yang bekerja dengan bergetar atau bergesekan ini perlu diberi pelumas. Berfungsi untuk mendinginkan, untuk mengurangi gesekan, serta mencegah arus. Selanjutnya adalah memberi pendingin. Setiap peralatan yang bekerja pada suhu yang tidak rendah ini memerlukan pendinginan. Suhu pada peralatan bisa diminimalisir sehingga tidak terjadi kerusakan. Selanjutnya adalah mencegah beban berlebih. Setiap peralatan yang dioperasikan harus dijaga agar tidak melebihi kapasitas atau kemampuan. Termasuk beban lebih misalnya putaran peralatan yang terlalu tinggi, kemudian muatan yang terlalu berat, atau suhu yang terlalu tinggi. Hal ini perlu diperhatikan baik-baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa barang-barang elektronik membutuhkan maintenance atau perawatan agar barang-barang tersebut tidak cepat rusak. Dalam perawatan itu sendiri, terdapat berbagai jenis-jenisnya, tergantung dengan kondisi barang tersebut. Namun, tujuannya tetaplah sama, yaitu untuk memperpanjang umur barang dan ini
Dalam melakukan perawatan, tentunya terdapat langkah-langkah yang jelas, sehingga dapat meminimalisir kerusakan dalam perawatannya. Untuk itu, marilah kita merawat barang-barang elektronik kita agar tetap awet. Sekian kesimpulan dari saya, semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.